the chances are quite realistic that we can win from China, and the match against Japan would be more difficult, of course. We gotta do, we have to win the games to make a chance to go to the World Cup. So but we always go for the win, so nothing changed. Ketegangan memuncak jelang laga hidup mati. Laga Timnas Indonesia melawan Cina bukan sekedar pertandingan biasa. Ini soal harga diri, strategi, dan semangat juang Garuda. Namun, jelang duel panas ini, pernyataan pelatih Cina justru memancing emosi para pecinta sepak bola tanah air. Disitat dari akun Facebook Timnas Update, pelatih Cina menyebut bahwa Timnas Indonesia tidak kuat namun menyulitkan. Branko Ivankovic mengajak Timnas Indonesia jelang kedua tim bertemu di matchday ke-9 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Ivankovic, sepertinya skuad Garuda bukanlah tim kuat. Namun sejak dibantu sejumlah pemain keturunan, pasukan Patrick Kluivert itu kini menjadi lawan yang sulit untuk dihadapi. Kami harus bermain dengan 100% kemampuan. Indonesia bukan tim kuat secara tradisional, tapi dengan skuad naturalisasi mereka menjadi lawan yang sulit dihadapi, kata Branko Ivankovic dilansir dari media Sohu. Dan gak cuma itu, Cina juga tuding Indonesia curang. Cina menuduh FC sengaja tunjuk wasit yang sering nyakitin tim mereka. Wasit itu adalah Rustam Lutfulin dari Uzbekistan. Media Saudi Cina bilang FC pakai trik curang karena pilih Rustam buat mimpin laga nanti. Katanya, si wasit ini terkenal sering bikin keputusan kontroversial. Bahkan sempat ngerugiin Korea Utara waktu lawan Jepang di Asian Games 2022 gara-gara kasih penalti di akhir laga. Bukan cuma itu, Rustam juga dijuluki Raja Kartu. Bayangin aja, dari 103 pertandingan, dia udah ngeluarin 493 kartu kuning dan 23 kartu merah. Bahkan di 37 laga internasional, dia kasih 8 kartu merah dan 178 kartu kuning. Menurut negeri tirai bambu, pas memimpin laga-laga Timnas Indonesia, keputusan Rustam justru sering menguntungkan Garuda. Contohnya waktu kita ngalahin Arab Saudi dan pas menang lawan Filipina yang bikin Indonesia lolos ke babak ketiga. Lucu juga ya, kenapa harus nyalahin Indonesia soal wasit? Wasit Rustam Lutfulin itu bukan orang Indonesia dan jelas-jelas bukan kita yang nunjuk dia buat memimpin pertandingan. Jadi apa urusannya sama kita? Tuduhan kalau Indonesia curang tuh gak masuk akal. Yang nunjuk wasit itu AFC bukan PSSI. Jadi kalau sekarang media Cina ribut soal wasit dan nuduh Indonesia curang, itu kesannya mereka panik duluan sebelum bola digulirkan. Takut kalah sebelum bertanding, lalu cari alasan buat jaga-jaga. Padahal pertandingan belum mulai tapi drama udah jalan duluan. Tak hanya itu, pelatih Cina juga menegaskan ogah memakai taktik lama. Kali ini mereka siap menyerang habis-habisan dan tampil lebih agresif. Sebuah pernyataan perang yang harus direspon dengan aksi nyata di lapangan. Mengalahkan Timnas Indonesia adalah kunci bagi Cina untuk bertahan di putaran selanjutnya kualifikasi. Hal itu disampaikan Ivankovic saat memimpin pemusatan latihan Timnas Cina di Pudong pada Sabtu kemarin. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengalahkan Indonesia jika Timnas Cina ingin masuk ke babak kualifikasi Piala Dunia berikutnya, kata Branko Ivankovic. Karena itulah, instruksi khusus pun diberikan Ivankovic untuk anak asuhnya kala bermain melawan Timnas Indonesia. Bukan tampil seperti di saat Cina mampu mengalahkan Timnas Indonesia era Sinteyong di Qingdao lalu. Pelatih asal Kroasia itu minta anak asuhnya berani tampil menyerang dan menekan meski bermain di depan puluhan ribu supporter lawan. Para pemain bahkan diminta selalu berlari sekuat tenaga dan menerapkan taktik yang telah disusun tanpa kesalahan. Ivankovic sadar benar posisi Timnas Cina saat ini, hasil imbang atau bahkan kalah memastikan berakhirnya mereka. Selain itu, nasib Ivankovic sebagai pelatih kepala Timnas Cina juga dipertaruhkan di laga ini. Federasi Cina dikabarkan akan memutus kontrak Ivankovic jika tim Dragon kalah dari skuad Garuda. Mungkin juga karena tekanan itu kali ya Ivankovic mencoba membalikkan situasi dengan meremehkan lawan. Klasik biar kelihatan tenang padahal aslinya was-was. Dan seolah tak tinggal diam, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert langsung ambil langkah serius. Ia mengajak para pemain berdiskusi taktik secara intensif. Kluivert membuka pintu bagi pemain yang ingin memberi masukan terkait sistem di lapangan.
Ia juga mengaku akan bertanya kepada setiap personel apakah nyaman dengan formasi yang ingin diterapkannya. Namun itu bukan berarti Kluivert bakal membiarkan JIZ dan kawan-kawan menentukan sendiri. Sosok berusia 48 tahun tersebut menegaskan dialah yang akan mengambil keputusan akhir terkait formasi atau pendekatan timnas Indonesia. Kluivert menyebut 4-3-3 sebagai pola favoritnya, tapi dia tidak akan terpaku pada pola itu, yang identik dengan total football tersebut. Kluivert akan mempertimbangkan berbagai situasi sebelum memilih sistem yang sesuai. Saya suka bermain sepak bola menyerang dan menarik. Saya rasa semua tahu itu, tapi pada saat bersamaan kita harus terorganisir, ujar Kluivert. Kluivert juga menekankan pentingnya bermain menyerang. Ia ingin merepotkan lawan dan tidak mau membiarkan rival berkembang dengan pendekatan tersebut. Sementara itu, seluruh pemain menunjukkan antusiasme luar biasa saat pemusatan latihan di Bali. Sebanyak 23 pemain sudah bergabung. Hal itu diungkapkan oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Pria yang juga anggota Komite Eksekutif PSSI ini juga memastikan 11 pemain yang tampil di Liga 1 seluruhnya telah bergabung untuk persiapan TC. Untuk pemain yang merumput di Eropa, Tom Hai, Joy Pelopesi, dan Dean James menjadi 3 pemain terbaru yang sudah tiba di Pulau Dewata. 3 pemain yang merumput di Eropa ini menyusul sejumlah rekannya yang sudah lebih dulu tiba. Sebelumnya, penggawa Swansea City, Nathan Joeon, sudah tiba bersama dengan Jordi Amat. Sedangkan pemain-pemain lain seperti Marcelino Ferdinand, Niver Jenner, Ole Romani, dan Saint Parinama sudah lebih dulu sampai di Bali. Praktis hanya tinggal 9 pemain dari 32 pemain timnas Indonesia yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert belum datang ke Bali. Beberapa nama yang belum bergabung yaitu JIZ dan Kevin Dix yang baru menyelesaikan musim bersama klub masing-masing. Karena kerja keras tak boleh berakhir sia-sia, Cina harus dikalahkan, Jepang pun juga tak boleh luput. 2 pertandingan tersebut jelas sangat penting untuk tim Garuda. Hal itu juga diakui oleh sang bomber andalan yakni Ole Romani. Pemain berusia 25 tahun itu mengakui bahwa mereka tentu paham dengan tujuan tim. Tim ingin lolos setidaknya ke putaran keempat babak kualifikasi. Tujuan utama tim tetaplah lolos ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Oleh sebab itu, Ole dengan percaya diri siap membantu tim meraih 2 kemenangan pada laga mendatang. We know what you gotta do, we have to win the games to make a chance to go to the World Cup, so but we always go for the win, so nothing changed. Laga ini lebih dari sekedar duel di atas rumput hijau. Ini tentang semangat, tentang membuktikan bahwa Indonesia bukan tim remeh. Kini saatnya Garuda terbang tinggi dan buktikan pada dunia kita tidak hanya menyulitkan, kita datang untuk menang.